نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita selesai dari pembahasan beberapa kaidah yang terkait dengan permasalahan asy-syurut. Naam, dimulai dari kaidah innal ahkam la tatimmu illa biistima'i syurutihi wa intifa'i mawani'ih. Kemudian al-muslimun ala syurutihim illa syurutan halalat muharrama atau harramal halala. Kemudian yang terakhir terkait dengan apa? Syarat dalam muamalah seperti ijarah maupun ju'alah. Man addama alaihi wajaba lahu ma ju'ila lahu alaihi. Tayyib. Sekarang kita masuk pada kaidah baru, ikhwani fillah, yang termasuk kaidah penting dan butuh dipahami dengan baik sehingga keluar dari hal yang serupa dengannya yang dilarang, yaitu kaidah al-qur'ah, kaidah undian. Karena mungkin sebagian kita ketika mendengar undian langsung terarah pada undian yang sifatnya maisir, yang sifatnya perjudian. Padahal di sana ada undian yang sifatnya syar'i, bahkan termasuk menjadi salah satu jalan keluar pada beberapa permasalahan. Kaidah ini disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah ta'ala dalam bait yang ke-43. Tusta'malul qur'atu 'indal mubhami minal huquqi awladat tazahumi. Kata beliau rahimahullah, diamalkan metode qur'ah, metode undian, indal mubhami minal huquq, ketika adanya kemubhaman, yaitu tidak jelas untuk siapa hak tersebut. Indal mubhami minal huquq, itu ketika ada hak-hak, tapi tidak jelas ini harus diberikan ke siapa, dan semuanya memiliki kemungkinan dapat dan tidak ada murajjih, sehingga si A dikedepankan dari si B dalam pemberian, maka ditempuh jalur qur'ah. Auladat tazahumi, atau ketika terjadi tazahum, satu perkara diperebutkan oleh beberapa orang, maka untuk menentukan siapa yang mendapatkannya ketika tidak ada murajjih, tidak ada perkara yang bisa dijadikan sebagai patokan karena memiliki kemungkinan sama, maka ditempuh jalur al-qur'ah. Tayyib. Nah, kaidah fil qur'ah ini, ikhwan,
Nah, termasuk kaidah muhimmah yang disebutkan oleh para immah seperti Al-Qarafi, demikian pula Ibnul Qayyim, Ibnu Rajab, dan perkataan para fuqaha banyak tentangnya. Walaupun di sana ada yang mengingkari secara totalitas, dan ini adalah pendapat yang tidak benar. Baik. Bahkan sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Munzir, innahu kal ijma' min ahlil ilm, tentang apa? Penggunaan qur'ah pada tempatnya yang syar'i. Ini merupakan pendapat jumhur ahlil ilm, dan sedikit saja yang menyelisihi. Maka sampai-sampai dikatakan kal ijma', karena sedikitnya yang menyelisih tentang masyru'iyahnya qur'ah pada tempatnya yang tepat. Dan hal ini sangat jelas karena memang telah ditunjukkan oleh Al-Quran juga As-Sunnah. Adapun dalil dari Al-Quran, akhwan, kita dapati penggunaan qur'ah pada dua kisah. Yang pertama tentang kisah pemilihan siapa yang merawat Maryam. Kemudian yang kedua qur'ah tentang peristiwa siapa yang mau diceburkan ke lautan pada kisah Nabi Yunus. Pada surat Al-Imran ayat 44, Allah katakan, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Nah, wahai Nabi, itu adalah berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu, yang engkau tidak ada di sisi mereka. Dalam artian engkau tidak menghadiri kisah itu, tapi Allah beritahu tentang kisah tersebut, karena ini kejadiannya terdahulu. Nabi tidak mengetahui peristiwa ini kalau tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tatkala idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam, ketika mereka mengundi siapa di antara mereka yang akan mengasuh Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun, dan engkau tidak ada di tengah-tengah mereka ketika mereka berselisih. Di sini isyarat, nah, di antara jalan penyelesaian dari suatu perselisihan ketika apa? Ketika tidak diketahui sebenarnya siapa yang akan merawat Maryam ini, akhirnya diundi. Adapun kisah yang kedua tentang Yunus alaihi salam, wa inna Yunus minal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin. Syahidnya fasahama fakana minal mudhadin dalam surat As-Saffat. Mereka mengundi siapa yang mau dicemplungkan untuk mengurangi beban, dilempar ke laut. Tentunya semuanya tidak mau, ya kan? Tapi harus ada yang dilempar. Akhirnya untuk mencari jalan keluar ya diundi. Dan jatuhlah undian kepada Nabiullah Yunus alaihi salam. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ikhwan, di antara ulama yang panjang lebar menjelaskan tentang kaidah ini dalam kitab beliau At-Turuq Al-Hukmiyah. At-Turuq Al-Hukmiyah, metode-metode dalam penetapan hukum. Di antaranya ya dengan qur'ah, untuk menetapkan hak siapa, menetapkan siapa yang dapat. Kata beliau, fahadhani nabiyani kariman ista'malal qur'ah. Yang kedua nabi ini menggunakan qur'ah. Yang pertama Nabi Zakaria, yang kedua Nabi Yunus. Dan hal itu dikisahkan dalam Al-Quran tanpa ada pengingkaran, menunjukkan sahnya hal tersebut. Taib. Yang kemudian juga dari As-Sunnah jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mengamalkan qur'ah tersebut. Taib. Karena Nabi SAW ketika hendak safar, beliau mengundi siapa dari para istri yang akan dibawa, yang bisa ikut bersama beliau dalam safar. Ini pengamalan sekaligus dalil tentang pensyariatan qur'ah dari as-sunnah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqra'a bainahunna fa kharaja sahmuha fa kharajtu ma'ah fa kharajat ma'ah. Bahwasanya Nabi mengundi di antara para istrinya, kemudian ternyata keluar undian tersebut Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Aisyah pun ikut pergi safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hadits Imran bin Husain dalam riwayat Muslim, anna rajulan a'taqa sittata mamlukin lahu 'inda mautihi lam yakun lahu malun ghairuhum. Kisahnya seorang laki-laki membebaskan 6 budaknya dan dia tidak memiliki harta peninggalan kecuali budak-budak itu. Berarti kan tidak boleh, karena wasiat ini berarti kan kalau dibebaskan semua tidak ada warisan. Maka berarti akhirnya dibatasi cuma berapa? Kalau punyanya 6. Tidak boleh dibebaskan semua. Dia sudah menginginkan sebelumnya berwasiat untuk membebaskan, memerdekakan 6 budaknya. Tapi secara syar'i tidak boleh, karena maksimal berapa? 1/3. Berarti dari 6 1/3-nya berapa Muhammad? 2. Tayyib. Fada'a bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajazza'ahum athlatan thumma aqra'a bainahum. Fa'ataqa itsnaini wa araqqa arba'ah. Taib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi menjadi 3. Berarti 2 saja yang akan dimerdekakan. Nah, 2 dari 6 untuk menentukan bagaimana. Karena orangnya sudah meninggal. Kalau seandainya masih itu bisa ditanya, kamu mau memerdekakan siapa? Bolehnya cuma 2. Ini kembali kepada pemiliknya. Tapi pemiliknya sudah wafat. Yang dimerdekakan bolehnya cuma 2. Untuk memilihnya tidak bisa kecuali dengan jalur diundi. Hanya diundi sehingga yang merdeka cuma 2 saja, sisanya sisanya tetap di bawah perbudakan. Karena semuanya punya hak untuk merdeka, tapi yang dapat hanya 2 dari 6 budak tersebut. Ini dalil dari as-sunnah. Baik. Kita baca penjelasan Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Tusta'malul qur'atu 'indal mubhami minal huquqi awladat tazahumi. Qala ya'ni annal qur'ata tusta'malu idza juhilal mustahiqqu li haqqin minal huquqi wala maziyata li ahadihima 'alal akhar. Yang pertama, yaitu kata Imam As-Sa'di, maksudnya bahwasanya undian itu digunakan, pengundian itu ditempuh apabila yang pertama juhilal mustahiqqu li haqqin minal huquq. Apabila tidak diketahui siapa yang berhak untuk suatu hak dari hak-hak yang ada. Wala maziyata li ahadihima 'alal akhar, dan tidak ada keunggulan bagi salah satu dari kedua pihak yang menginginkan hak tersebut atas yang lain. Maka ditempuh jalur qur'ah.
Nanti contoh-contoh akan beliau bawakan untuk memperjelas kaidah ini. Yang kedua, aw hasala tazahumu fi amrin minal umur wala murajjiha li ahadihima. Taib. Atau terjadi tazahum. Taib. Tazahum adalah berdesak-desakan. Ada tazahum, yaitu berdesak-desakannya. Nah, manusia pada suatu perkara dari perkara-perkara yang ada, yaitu rebutan. Kalau tadi ingin menentukan siapa yang berhak. Nah, untuk yang kedua, ketika adanya tazahum, yaitu berarti ada semuanya punya hak, tapi tidak bisa ditentukan siapanya. Nah, seperti misalnya azan. Nah, semuanya pengen azan. Taib, semuanya pengen azan. Dan dari sisi kemampuan sama, suara sama-sama keras, sama-sama bagus. Naam, wala murajjih. Berarti tidak ada murajjih, tidak ada sesuatu yang digunakan untuk memilih di antara keduanya. Wala murajjiha li ahadihima, maka ditempuh dengan jalur qur'ah. Ini menunjukkan akhwan, kapan saja ada murajjih, yaitu sesuatu yang digunakan untuk memilih salah satu dari mereka-mereka yang berebut, maka digunakan murajjih terlebih dahulu sebelum menempuh qur'ah. Tayyib. Nah, hal ini diringkas oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala akhwani fillah dalam kalimat beliau, babul qur'ah fil mushkilat. Bab pengundian itu pada muskilat, yaitu hal-hal yang muskil intinya, yaitu sesuatu yang seorang tidak bisa menentukan mau diberikan kepada siapa, di mana semuanya punya hak, tidak ada hal yang digunakan untuk menjadi patokan penentuan dalam memberikan. Taib. Imam Al-Qarafi rahimahullah ta'ala mengatakan akhwan tentang masalah qur'ah ini dalam kitab beliau Al-Furuq, mata tasawatil huququ awil masalihu fahadha huwa mawdi'ul qur'ah. Naam, karena dua perkara tadi akhwan secara sekilas kan sebenarnya tidak jauh beda ya kan, antara satu dan dua. Intinya mata tasawatil huquq awil masalih, kapan saja ada kesamaan hak atau kesamaan maslahah, fahadha huwa mawdi'ul qur'ah, inilah tempat penggunaan qur'ah, pengundian. Seperti contoh tadi, para istri Nabi SAW dengan 9 istrinya, semuanya punya hak untuk ikut serta dalam safar. Maka daripada ribut, tengkar, diundi. Indat tanazu'i, ini juga ya kawan, indat tanazu', ketika adanya tanazu', yaitu perebutan, semuanya ingin. Tapi kalau sama-sama punya hak, tapi kemudian ya sudahlah, berikan sama dia saja. Nah, ini tidak perlu qur'ah, karena ada tanazul. Ada tanazul, sudah, untuk biar si fulan saja, dia kayaknya lebih butuh. Ini tidak perlu qur'ah. Jadi mata tasawatil huquq awil masalih. Kemudian juga apa? Ketika sama haknya atau sama kemaslahatannya, dan ada apa? Indat tanazu'. Ya, indat tanazu' daf'an lidgha'in wal ahqad. Jadi tujuan qur'ah ini, hikmah dari qur'ah adalah apa? Daf'an lidgha'in wal ahqad, untuk mencegah adanya kedengkian dan adanya apa? Taib, tidak enak dalam perasaan, kejengkelan, ya, untuk menolak adanya kejengkelan dan kedengkian. Wa ridha bima jarat bihil aqdar wa qadha bihil malikul jabbar, dan untuk bisa ridha dengan apa yang berlaku padanya takdir, kan dengan diundi kan sudah diserahkan pada apa takdirnya.
pada keberuntungannya. Maksudnya apa? Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa qadha bihil malikul jabbar, dan diserahkan kepada penetapan dari Allah Subhanahu wa taala ketika diundi. Nah, dari sini kita katakan bahwasanya penggunaan qur'ah tidak syak masyru'iyahnya. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ikhwan, beliau berikan catatan penting, yaitu dengan syarat qur'ah tersebut, kata beliau rahimahullah, lakinnana nashtaritu alla takhruja makhrajal maisir. Akan tapi kami mempersyaratkan tentang bolehnya qur'ah ini, yaitu alla takhruja makhrajal maisir. Baik, yaitu tidak keluar undian tersebut dengan apa? Metode perjudian. Maka kapan saja keluar pengundian itu dengan metode maisir, ikhwan, metode perjudian, maka ini dilarang. Naam. Ini syarat yang pertama. Harus apa? Diperhatikan untuk tidak keluar pengundian tersebut dengan metode apa? Perjudian. Maksudnya apa, ikhwan? Karena harus ada kesamaan dalam ini, tidak ada pihak yang apa? Ghanim dan gharim. Tidak ada pihak yang untung dan tidak ada pihak yang rugi. Nah, contohnya, ikhwan, dua orang berserikat. Kemudian, hasilnya ada 4 karung. 4 karung dibagi 2. Berarti apa? 2-2, ya kan? Sudah dibagi 2. Nah, untuk menentukan kamu yang ini egreng, aku yang ini, pengen yang itu. Tapi ketika diundi tidak masalah, karena sama-sama 2, sama-sama dari sisi beratnya sama. Cuman tadi, untuk mengundikan mungkin dalamnya tidak tahu bagaimana. Tapi kalau ada perbedaan, tapi dari 4 karung ini, satunya lebih berat, satunya apa? Ringan. Kemudian diundi, sehingga ada pihak yang terugikan dengan undian ini dan ada pihak yang mendapat keuntungan. Maka ini metode qur'ah yang keluar dengan apa? Dengan cara maisir. Ini tidak boleh. Syarat yang kedua, ikhwan, an yakunu mutasawina fil ahaqqiyah. Dipersyaratkan mereka-mereka yang mau ikut dalam undian itu memiliki kesamaan dari sisi hak. Nah, kapan saja ada murajjih berarti tidak perlu qur'ah. Tidak perlu qur'ah. Ketika diketahui salah satu lebih berhak, tidak perlu qur'ah. Sekarang kita lihat contoh-contoh yang beliau bawakan. Wa tahta hadhil qa'idati masailu katsirah. Dan di bawah kaidah ini ada permasalahan-permasalahan yang banyak. Baik. Rujukan yang paling meluas, ikhwan, ya kitab tadi, kitab Ibnul Qayyim At-Turuq Al-Hukmiyah. Beliau sebutkan sederetan contoh-contoh permasalahan yang banyak dan beliau jelaskan dengan panjang lebar. Minha, kata beliau, idza tashaha itsnan fil adzani awil iqamah awil imamati fi shalah aw salatil janazah wa laysa ahaduhuma aula minal akhar fa innahu yuqra'u bainahuma. Apabila dua orang tasyaha, yaitu apa? Bersengketa. Bahasa Jawanya egreng. Ya, Ahmad. Tahu enggak? Nah,
Taib. Kasih tahu enggak? Hah? Bersengketa tadi. Nah, dua orang bersengketa tentang perkara azan dan iqamah. Rebutan. Mau azan dua-duanya atau mau iqamah. Taib. Atau ingin jadi imam dalam suatu sholat, atau ingin mengimami sholat jenazah. Tidak ada untuk salah satu dari keduanya itu penentuan mana yang lebih utama. Nah, tidak ada yang digunakan untuk menentukan si A lebih utama dari si B. Misalnya ketika jadi imam sama-sama hafalannya, sama-sama faqihnya, jadi tingkatan-tingkatannya sama. Maka fa innahu yuqra'u bainahuma. Maka dalam kondisi ini diundi di antara keduanya. Taib. Berarti di sini untuk menebuh Quran harus melihat dulu orang yang ingin mencari apa atau memberikan jalan keluar. Seperti melihat murajjih azan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Taib. Di antara kriterianya yaitu anda saud. Naam. Karena dulu seorang yang bermimpi azan, siapa namanya? Yang bermimpi diajari lafaz-lafaz azan dalam mimpinya siapa? Siapa? Hudzaifah. Taib Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Beliau bermimpi, tapi yang disuruh azan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilal. Abdullah bin Zaid ini diperintahkan untuk apa? Mentalkinkan atau memberitahu lafaz-lafaz azan yang beliau dengar dalam mimpi itu kepada Bilal. Kata Nabi, fa innahu anda sautan mink. Karena sungguhnya dia itu lebih lantang suaranya daripadamu. Naam. Ini termasuk murajjih. Iqamah di antara murajjihnya yaitu bagi yang azan. Kalau yang azan tadi ada, ya yang azan yang iqamah. Imamah murajjihnya jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan yang paling utama ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Kemudian fa in kanu fil qira'ati sawa aqdamuhum afqahuhum li sunnah, yang paling faqih tentang sunnah. Kemudian kalau sama yang paling duluan hijrah dan seterusnya. Adapun untuk salat jenazah yang paling kuat siapa yang diwasiati. Nah, Taib. Karena terkadang sebagaimana beberapa kisah dari para imam terdahulu, mereka mewasiatkan kalau aku wafat yang menyolatiku si fulan. Maksudnya apa? Yang menjadi imam dalam sholat jenazah untuk. Taib, ini wasiat. Maka al-wasi ini yang paling berhak untuk memimpin sholat jenazah. Dan seterusnya. Pembahasannya dalam kitab-kitab fikih ya. Cuman ketika semua murajjih itu tidak ada, maka ditempuh jalur apa? Jalur apa tadi? Abdullah bin? Diundi. Wa kadzalika idza tanaza'a itsnan luqatatan aw laqitan aw makanan wa nahwahu wa la murajjih li ahadihima 'ala al-akhar fa innaha tusta'malul qur'ah. Demikian pula apabila dua orang berselisih, bersengketa tentang luqatah, ya nemu sesuatu, rebutan. Baik. Padahal luqatah itu sebenarnya amanah. Baik. Diperintahkan untuk mengumumkan 1 tahun. Kemudian kalau 1 tahun tidak mendapati pemiliknya, dia boleh memanfaatkannya, tapi tetap dengan mengingat jumlah taib
apa yang dia temukan tersebut dan sifat-sifat benda itu, sehingga suatu saat seandainya pemiliknya datang, maka dia bisa memberikannya. Dan Syekh Albani rahimahullah ta'ala memberikan jalur keluar yang bagus bagi seorang yang memang memiliki wara', yaitu dalam artian jika memang engkau tidak butuh dan engkau diberi kecukupan, ketika menemukan seperti itu, lebih baik engkau sedekahkan kepada orang yang butuh dari orang-orang miskin atas nama pemilik yang kehilangan tadi. Tapi apabila engkau memang butuh, tidak apa-apa dipakai, dengan tetap mengingat tadi jumlahnya. Seandainya suatu saat ada yang memang pemiliknya mengaku atau ketemu pemiliknya, maka wajib diberikan. Au laqitan, laqit yaitu menemukan bayi dibuang, kemudian rebutan 2 orang, maka diundi. Tanpa ada murajjih. Misalnya sama-sama tidak punya. Tapi kalau satunya sudah punya anak, ya ini termasuk murajjih, bahwasanya berarti diberikan yang belum punya. Au makanan, atau suatu tempat, rebutan tempat. Tidak ada murajjih, semuanya bareng di situ. Kecuali kalau satunya lebih dahulu misalnya, maka yang lebih dahulu itu lebih berhak. Wa nahwahu, dan yang semisalnya. Ketika tidak ada murajjih bagi salah satu dari kedua belah pihak tersebut, maka digunakan jalur pengundian. Qala wa kadzalika idza talaqa min nisaihi wahidatan mubhamah am muayyanatan thumma nasiyaha. Ini rumit ini. Contohnya berikutnya, apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya, salah satu dari istri-istrinya, dia punya 4 misalnya, dia menceraikan 1, tapi mubham, pokoknya aku mau ceraikan 1. Mubhamah, yaitu tidak ditentukan. Atau dia sudah menentukan kemudian lupa ini siapa, tapi harus diceraikan 1. Maka ditempuh jalur qur'ah, diundi. Tayyib, untung-untungan ini siapa, pokoknya yang keluar undian dia diceraikan. Am a'taqa min abidihi mubhaman, atau dia memerdekakan budaknya dari budak-budak yang dia miliki yang mubham, tidak jelas siapa, tapi jelas aku mau memerdekakan 1. Atau tadi orangnya telah memerdekakan 1 tapi tidak diketahui siapa, kemudian mati, maka diundi. Fa innaha takhrujul mutallaqah wal mu'taqu bil qur'ah, atau tukhraju. Fa innaha tukhrajul mutallaqatu wal mu'taqu bil qur'ah, maka sungguhnya dikeluarkan wanita yang diceraikan tadi dan budak yang dimerdekakan tadi dengan jalur pengundian. Taib. Ila ghairiha minal masail, dan permasalahan-permasalahan yang lain terkait permasalahan qur'ah. Taib. Jadi dari sini kita ketahui bahwasanya qur'ah metode yang syar'i pada kondisi muskilah, di saat pihak-pihak memiliki kesamaan dari sisi hak. Dan sebagai penutup, ada tanbih penting dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Taib, tentang permasalahan hal yaqra'ul insanu li nafsihi idza taraddada. Apakah seseorang itu mengundi untuk dirinya ketika dia ragu-ragu? Ini bingung, ini mau berangkat atau enggak, akhirnya diundi. Za atau tidak, ya atau tidak, pakai koin. Dia lempar, kalau
Nah, angka ya, kalau gambar tidak berarti. Boleh tidak seperti ini? Kata beliau, nah, bahwasanya ini masuk dalam al-istiqsam bil azlam al-manhi anhu. Ini termasuk dalam apa? Dalam pengundian nasib yang dilarang. Nah, jadi ketika taradud, ketika ragu-ragu untuk diri sendiri ini, ketika kita ragu-ragu mau apa, ini tidak boleh kita Quran. Tapi apa? Jalur yang syar'i adalah apa? Dengan meminta musyawarah atau dengan istikharah. Tidak boleh kemudian seorang apa? Ngundi nasib. Nah, seorang bingung mau apa, milih siapa? Nah, type si A, si B, si C. Nah, mau ngelamar A, B, C ini. Diundi A saja. Tidak boleh. Nah, dia harus dalam hal ini dia musyawarah atau istikharah. Ya, bedakan. Nah, kalau untuk diri sendiri, orang itu kebingungan dalam menentukan langkah atau apa, nah, tidak ditempuh jalur Quran. Baik, wallahu taala alam. Nasallallahu at-taufiq was sadad. Naqta'i bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.